Baik jamaah, ini pasti udah pada penasaran nih. Emang benar seperti yang tadi dikatakan kalau misalnya kita memperbaiki sholat, nah insya Allah katanya Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Waduh Masya Allah, emang benar ya? Nah tapi ini yang jadi masalah, kadang ada beberapa orang yang sudah memperbaiki sholatnya, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Padahal katanya kalau misalnya kita udah memperbaiki sholat, itu nanti harta kita melimpah, terus pokoknya hidup kita pokoknya jadi enak lah. Tapi ternyata enggak gitu kenyataannya. Nah itu makanya akan kita bahas dalam tema kita hari ini, temanya adalah perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki seluruh kehidupanmu. Masya Allah. Nih yang pertama saya mau tanya dulu sama Ustadz Bani nih. Ustadz, kita ngomongin soal sholat nih. Allah itu kan merintahkan kita untuk menjalankan sholat. Tapi sebenarnya tuh Allah itu nyuruh kita sholat tuh tujuannya apa sih? Dan kalau misalnya orang sholat nih, katanya ada orang itu sholatnya jadi khusyuk, jadi rajin itu karena lagi ada masalah. Nah itu sebenarnya kalau menurut sudut pandang Islam boleh nggak sih? Mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Masya Allah, mohon izin guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu karuniakan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Baik sehat secara fisik maupun sehat secara kantong, insya Allah. Bentar lagi Ramadan, jangan sampai kita dipusingin masalah kantong nih. Ya, tidak mau memusingkan diri untuk masalah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya Allah perintahkan kita salat ini untuk apa sih? Kalau kita buka-buka Al-Quran, kita akan temukan beberapa. Di antaranya yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Toha ayat 14, Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan utama kita mendirikan salat adalah agar kita ingat Allah. Kita kalau ingat Allah, Allah pun ingat kita. Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, kalau hambaku ingatku di tengah khalayak, Allah akan ingat kepada hamba itu di tengah khalayak yang jauh lebih utama, jauh lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Dan saat yang paling ingin kita dapatkan adalah Allah ingat kita di yaumul mahsyar. Miliaran manusia, Allah ingat kita. Masya Allah. Kalau kita sudah diingat Allah, urusan akan dimudahkan itu. Pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra, di ayat terakhir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, mendekatlah. Subhanallah. Jadi sujud ini adalah kata untuk mewakili salat. Artinya salatlah engkau, mendekatlah engkau kepadaku. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk salat agar kita ini semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada rumus. Kedekatan mendatangkan kemudahan. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf, ngurus berkas atau surat menyurat, lama bolak-balik, mondar-mandir, enggak jadi-jadi, enggak kelar-kelar. Tiba-tiba datang Ustadz Maulana, sekali datang sekali kelar. Rupanya kepala kantor dekat dengan Ustadz Maulana, maka urusan jadi cepat kelar. Itu kita dekat dengan orang di dunia yang punya jabatan di dunia, urusan jadi gampang. Apatah lagi kalau kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, pemilik semua yang ada di jagat raya ini. Maka apa yang susah buat Allah? Karenanya kalau pengen dimudahkan, pengen digampangkan, deketin Allahnya. Ngejar dunia, Allahnya dijauhin. Gimana kita bisa mendapatkan dunia itu? Jadi boleh Ustadz kalau kita ibadah dalam rangka ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, boleh. Allah sendiri yang katakan, wasta'inu bis sabri was salah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 45, minta tolonglah engkau dalam semua urusan dunia akhirat kepada Allah dengan salat dan juga kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, setiap kali ada masalah dalam hidup Rasulullah SAW, beliau langsung salat supaya dimudahkan oleh Allah. Jadi boleh selama tidak hanya karena itulah kemudian kita salat. Nggak pernah sholat Ustaz, tiba-tiba kita ada masalah sholat. Setelah itu nggak sholat lagi, itu yang nggak boleh. Maka yuk jaga sholat kita
agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah itu yang ditakutkan Ustadz ya. Kalau misalnya sholat hanya di saat lagi ada masalah, nanti begitu masalahnya selesai, dia nggak sholat lagi. Nah, Mending kalau masalahnya selesai, kalau nggak selesai. Nauzubillah. Nanti sama Allah malah nggak diselesaikan supaya dia sholat terus ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Waduh jamaah luar biasa seru banget nih.